Pemirsa, publik tanah air tengah dihebohkan dengan kabar kedatangan sejumlah atlet Israel yang akan ikut serta dalam ajang kejuaraan dunia gimnastik artistik 2025 di Jakarta. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan atlet Israel bukan urusan Kementerian Luar Negeri, melainkan ranah dari penyelenggara acara. Seperti diketahui, selama ini sikap Indonesia selalu mendukung Palestina dan menentang Zionis Israel. Namun terkait rencana kedatangan atlet Israel ke Indonesia, Menlu Sugiono menyatakan itu bukan kewenangannya. Menurut Menlu, hal itu sepenuhnya berada di pihak imigrasi karena berkaitan dengan visa. Kemlu hingga saat ini tidak pernah menerima permintaan izin terkait kehadiran atlet Israel. Namun Kementerian Luar Negeri akan terus memantau pergerakan rencana kedatangan atlet Israel. Saya monitor, ya kan, tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Dari Kemenlu sendiri gimana tanggapannya, Mas? Mengizinkan kedatangan atlet itu yang menyelenggarakan Persani. Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin atau segala macam, nggak ada prosesnya kan. Apa yang ditindaklanjuti? Menerima tender dari Israel masuk ke Indonesia? Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Siapa yang berwenang, Mas, yang bisa ditanyakan mengenai hal ini? Apakah pihak dari atlet Israel Dari Persani. Indonesia? Dari Persani atau dari imigrasi? Kan yang mengeluarkan visa itu kan dari imigrasi ya. Jika disetujui, apakah dari pihak Kemenlu akan ada usulan lain atau tindakan lain gitu, Mas? Itu pertanyaan yang sifatnya hipotetikal, ya kan? Jadi kita belum tahu apakah disetujui atau tidak. Ya, sementara pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menunjukkan ketegasan menolak kedatangan atlet Israel ke Jakarta. Menurutnya, imigrasi tidak usah mengeluarkan visa terhadap para atlet Israel karena akan menyulut kemarahan publik. Yang pertama tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip, saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali, dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun yang terjadi di Gaza masih memorinya itu melekat di kita semua. Apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah clear, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Sebuah tenda pengantin di Desa Kemantren, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto ambruk diterpa hujan deras dan angin kencang. Pasangan pengantin dan para tamu undangan pun panik berlindung dari tenda yang tersisa. Tidak hanya di kabupaten, hujan deras dan angin kencang juga melanda wilayah kota Mojokerto. Akibatnya sejumlah pohon tumbang di jalan utama. Selain itu, sebuah pohon besar di SMA 2 Kota Mojokerto juga tumbang menimpa 5 sepeda motor yang terparkir. Ya, pokoknya sebelum bel pulang ini tadi. Jadi anak-anak masih kondusif di kelas, belajar, kemudian hujan deras, pas hujan deras tadi itu. Kemudian ini pohonnya jatuh. Kencangnya angin juga merusak puluhan rumah warga di Desa Penompo dan Desa Melirip. Selain itu, sebuah pos polisi Jampirogo, Kecamatan Soko juga rusak parah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Emak-emak penjual tanaman hias ini mengamuk dan menyerang petugas Satpol PP yang hendak menertibkan trotoar kawasan Khotib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Petugas yang hendak menyita barang dagangan para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar ini bahkan dilempari botol hingga air panas. Satpol PP Kota Padang mengklaim surat edaran telah diberikan, termasuk imbauan agar tidak berjualan di badan jalan dan trotoar karena mengganggu pejalan kaki dan ketertiban. Lanjut, mungkin kita
tetap melakukan pengawasan, kemudian barang yang kita titipkan kita serahkan ke PPS untuk diproses lebih lanjut. Ini katanya yang bersangkutan ini pernah juga dirazia atau gimana? Sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan razia di lokasi tersebut. Yang pertama dia berjualan di trotoar, kemudian trotoar itu sudah rusak sekarang, Pak. Meski mendapat perlawanan, penertiban tetap dilanjutkan hingga kawasan Khotib Sulaiman bersih dari pedagang kaki lima. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Keluarga almarhum Brigadir Esko Fascah Reli bersama ratusan warga desa Ebun Jeruk, Kabupaten Lombok Tengah menggelar aksi nekat dengan menggeruduk rumah keluarga tersangka Rizka pada Rabu petang. Mereka menjebol tembok dan pagar rumah Rizka hingga merusak semua barang dan jendela yang ada di rumah tersebut. Warga mengaku geram dan frustasi karena proses hukum atas kasus pembunuhan Brigadir Esko tak kunjung menemukan titik terang. Mereka menilai penyidik terkesan lamban padahal sejumlah nama lain yang diduga kuat sebagai tersangka sudah terdeteksi oleh aparat. Keluarga korban mendesak polisi agar segera menetapkan tersangka. Sementara polisi mengimbau agar warga tetap tenang sambil menunggu hasil penyelidikan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang bertahan di kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dievakuasi paksa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Akibatnya kericuhan tidak terhindari. Yang bacotnya gede bawa dulu. Satu persatu mahasiswa yang bertahan di dalam kantor Badan Penghubung Pemprov Sulawesi Tenggara di Menteng, Jakarta Pusat dievakuasi petugas kepolisian. Situasi sempat memanas saat beberapa mahasiswa menolak diamankan. Mereka pun harus digiring paksa masuk ke dalam bus tahanan. Evakuasi paksa dilakukan menyusul adanya laporan pengerusakan yang dilakukan mahasiswa di kantor tersebut. Namun para mahasiswa membantah, menagih janji Gubernur Sultra terkait pembangunan asrama untuk mahasiswa Sultra di Jakarta. Sedikitnya 70 mahasiswa diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana panas laga Indonesia melawan Arab Saudi tidak hanya terjadi di dalam lapangan, tapi juga di luar stadion. Melalui unggahan di media sosialnya, aktris dan juga kekasih Justin Hubner, Jennifer Koppen, menyampaikan bahwa dirinya dan juga banyak fans Indonesia lainnya alami kesulitan untuk masuk ke Stadion King Abdullah Sport City. Sorry, guys, 1, 2. Excuse me. 1, 2. Excuse me. Oh, sorry. Gila banget, kita dari sampai di sini, kita pertama disuruh ke gate 1, kita udah jalan ke gate 1, suruh ke 2, terus suruh ke 3, dari 3 suruh ke 1, dan ini semua. Aktris dan juga kekasih punggawa timnas Garuda Justin Hubner, yakni Jennifer Koppen, membagikan kisah kurang mengenakan saat dirinya dan ratusan fans Indonesia lain kesulitan untuk masuk ke Stadion King Abdullah Sport City yang menjadi tempat berlaganya timnas Garuda melawan Arab Saudi. Jennifer mengungkapkan dirinya harus pindah ke beberapa pintu masuk karena tidak diizinkan memasuki stadion. Di unggahan lain, Jennifer menunjukkan situasi di luar stadion yang tampak penuh sesak oleh lautan supporter 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Gue nggak kuat, gue lagi sakit juga sekarang. Hingga 20 menit jelang pertandingan dimulai, Jennifer dan fans Indonesia lain masih kesulitan memasuki stadion. Baru 5 menit jelang pertandingan dimulai, para pendukung timnas Garuda berhasil masuk ke dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan.